Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai etika bisnis. Kenapa etika bisnis itu dibahas di manajemen bisnis dan investasi? Nah, karena etika bisnis ini wajib ada di sebuah keilmuan yang berbasis bisnis, ya. Karena kita sangat memegang teguh yang namanya etika dalam berbisnis. Jadi etika bisnis itu merupakan suatu ilmu tentang tingkah laku manusia, di mana prinsip yang disistematisir, ya, kemudian tentang tindakan moral yang benar. Jadi bagaimana etika bisnis itu kita tetap dan harus wajib menjunjung tinggi moral, nilai, dan norma yang konkret baik di lingkungan internal dan eksternal. Gunanya yaitu untuk membangun kepercayaan antar pelaku bisnis di situ. Jadi ilmu etika bisnis ini menyediakan gambaran atau definisi sebuah perilaku, prinsip, moral di mana membedakan antara yang baik dan benar. Prinsip-prinsip yang berlaku dalam kegiatan bisnis yang baik sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sebagai manusia, ya. Jadi memang prinsip-prinsip yang berlaku itu tidak bisa lepas dari kehidupan kita sebagai manusia, karena etika bisnis ini yang membuat sebuah bisnis menjadi berkah, barokah, seperti itu ya. Jadi ini yang menjadi dasar kita untuk berbisnis, gitu ya. Selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip etika dalam berbisnis. Salah satunya yaitu prinsip di mana kita wajib untuk bertindak adil, ya. Salah satu hal yang sangat fundamental sekali yang harus dimiliki oleh seorang pebisnis. Kalau kita kalau kita melihat ya fenomena-fenomena sebuah bisnis yang sekarang dikerjakan oleh seluruh orang, bahkan pemula pun yang tidak memiliki ilmu pun sekarang melakukan bisnis, sehingga banyak hal-hal yang tidak adil yang dikerjakan, ya. Misal ya, mereka mampu bersikap adil hanya kepada orang tertentu saja, itu ya. Misal pelanggannya orang berada ini ya, mereka akan berbuat baik atau mereka akan menyambut dengan baik. Sedangkan apabila pelanggannya adalah orang biasa gitu, mereka akan bersikap biasa-biasa saja juga. Nah, di situ salah satu yang menjadi poin kesalahan dalam pebisnis yaitu tidak melakukan prinsip keadilan kepada pelanggannya atau customernya. Itu salah satu contoh ya. Masih banyak contoh-contoh lain yang mengenai prinsip keadilan dalam sebuah praktek bisnis. Prinsip selanjutnya yaitu prinsip kejujuran. Nah, jujur ini kita bisa kerjakan tidak hanya berbisnis ya, tapi menjadi landasan juga yang paling utama untuk sebuah insan manusia, yaitu kejujuran. Dimana kita jujur ketika kita berkomunikasi, jujur ketika kita bersikap. Nah, jujur ini dalam sebuah bisnis itu hal yang wajib ya. Kalau kita melihat iklan-iklan atau tayangan di sosmed ketika berbisnis atau berjual beli di pasar, kemudian ada yang kejadiannya dicampur dengan produk yang jelek misal ya, itu salah satu tindakan yang tidak jujur, gitu ya. Jadi misalnya timbangannya gitu ya, timbangannya di depan produk-produknya itu bagus, kemudian produk yang jelek itu di bawah,
saat ditimbang itu mereka mengelabui, menimbang barang yang bagus, akan tetapi saat pembayaran itu kreseknya diganti dengan timbangan barang yang jelek di situ, karena kan pelanggan tidak melihat lagi atau memeriksa lagi, sehingga itulah yang menyebabkan bisnis kita hancur, ketidakjujuran. Maka orang-orang yang membeli dan merasa tertipu itu tidak akan kembali lagi. Nah, saling menguntungkan di sini ya. Prinsip-prinsip etika bisnis, salah satunya adalah kita memberikan rasa dan sikap saling menguntungkan antar orang ya, tidak berat sebelah. Jadi semuanya benar-benar win-win solution. Satunya ridho, penjual A ridho, dan pembelinya juga ridho, tidak merasa dirugikan, gitu ya. Jadi kita harus berunding untuk menemukan titik poinnya, titik poin di mana kedua belah pihak saling menyetujui dan ridho atas jual beli atau bisnis yang dikerjakan. Ada integritas moral di dalam sebuah etika berbisnis ya. Nah, karena kita dalam lingkungan sosial, maka kita harus bisa menjaga diri kita terutama, kemudian usaha-usaha kita, di mana berbisnis dan memiliki moral itu sangat erat kaitannya, karena moral ini akan mendapatkan sanksi sosial apabila kita mencederai moral, gitu kan ya. Jadi karena bisnis itu bukan untuk diri sendiri, akan tetapi kita juga akan berinteraksi dengan lingkungan eksternal, maka sanksi sosial ini akan sangat berdampak pada bisnis kita, terutama hubungan dengan lingkungan eksternal ya. Menjadi sebuah hal yang sangat mencederai sebuah brand, mungkin citra perusahaan, mungkin tidak memiliki integritas yang baik dalam berbisnis, dicap seperti itu. Nah, sanksi sosial ini susah untuk diubah, karena menjadi sebuah pandangan atau sebuah dugaan yang ada di lingkungan, dan itu sudah susah untuk dikembalikan apabila sudah dicederai. Untuk kode etik perusahaan, kita akan membahasnya lebih dalam lagi, di mana kode etik perusahaan itu merupakan panduan dalam berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi di perusahaan itu ada hukum-hukum atau peraturan yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua karyawan. Standar yang harus dipatuhi dalam menjalankan perusahaan, misal standar ya, kita masuknya jam 7 pagi, maka apabila datang lebih dari jam 7 maka kita dimasukkan kategori terlambat. Apabila kita terlambat 5 kali dalam 1 bulan, maka kita mendapatkan SP surat peringatan 1. Dan apabila dalam 6 bulan kita mendapatkan surat peringatan ketiga, maka kita bulan selanjutnya akan dikeluarkan. Nah, seperti itu yang namanya sebuah standar atau panduan ya, karena ada dasar hukumnya atau surat keputusannya. Untuk membangun kepercayaan pemangku kepentingan ya, kita mungkin sebagai karyawan atau sebagai staf, kita mematuhi sebuah aturan atau sebuah standar yang telah ditetapkan ini untuk membangun kepercayaan bahwa organisasi atau perusahaan atau bisnis yang sedang berjalan ini dikerjakan secara profesional, sehingga para pemangku kepentingan, salah satunya yaitu investor, akan percaya terhadap bisnis kita gitu.
Ini hal yang paling mendasar yang sering kita temui, yaitu jam kerja mulai jam 8 pagi atau jam 7 pagi sesuai dengan aturan-aturan dan sudah keputusan yang berlaku di organisasi atau perusahaan tersebut ya. Tidak diperkenankan bermain game. Jadi kita tidak boleh bermain game selama bekerja ya. Keluar masuk barang harus seizin kepala gudang. Jadi keluar masuknya barang itu tidak boleh terjadi kalau tidak ada pengawasan atau tidak ada izin dari kepala gudang. Pemakaian internet hanya untuk kerjaan. Tidak boleh untuk browsing drakor, download drakor kayak gitu ya. Kemudian dilarang membuka file karyawan lain. Nah ini ya, ini yang kita tidak boleh. Jadi kita mempunyai kunci-kunci sendiri rahasia pekerjaan kita masing-masing ya. Dilarang memanfaatkan fasilitas kedinasan untuk kepentingan pribadi. Misal kita menggunakan kendaraan kantor untuk kepentingan pribadi kita gitu ya. Walaupun itu fasilitas kantor, tapi dalam ranah bukan kegiatan kantor seperti dalam ranah piknik keluarga itu tidak diperbolehkan. Membuat laporan ketika izin keluar kantor. Nah, ini ada aturan ketika keluar kantor itu kita keluar jam berapa dan kembali jam berapa dengan urusan apa gitu, sehingga kita bisa memiliki izin, mendapatkan izin untuk bisa keluar kantor. Selanjutnya adalah kita membahas fraud atau kecurangan. Fraud atau kecurangan itu tidak lepas dari etika bisnis ya, dimana fraud atau kecurangan merupakan sebab akibat dari sebuah etika bisnis. Kenapa seperti itu? Dimana fraud itu terjadi ketika kita menyalahi aturan atau melanggar aturan dari perusahaan atau organisasi ya sini, atau karena kita tidak tahu etika bisnis, tidak tahu ilmunya, tidak tahu dasar-dasarnya, dan tidak pernah mempelajarinya, seperti itu ya. Dan etika bisnis ini sangatlah penting untuk semua kalangan, bukan hanya pembisnis juga. Dan ini sangat-sangat benar-benar di kitab suci sudah banyak dipaparkan mengenai etika ya. Ketika kita berhubungan, berkomunikasi dengan orang lain juga diajarkan di sini. Nah, untuk etika bisnis, ketika kita tidak memahami, tidak mengetahui etika bisnis, maka terjadi sebuah kecurangan atau fraud. Nah, fraud ini banyak sekali dampaknya. Financial statement fraud ya. Bagaimana ini financial statement of fraud? Berkurangnya profit perusahaan. Jadi profit perusahaan berkurang, misal kita fraud jam kerja misal ini. Nah, akhirnya apa? Kinerja perusahaan rendah, sehingga profit yang dihasilkan juga rendah gitu kan, berkurang. Kemudian korupsi ya. Korupsi menyerang korupsi ini ya, kita mengambil uang perusahaan, negara, organisasi kayak gitu ya. Menyerang moral karyawan, di mana fraud ini apabila ada terjadi fraud di perusahaan ini dapat menyerang moral karyawan ya. Seseorang tidak lagi dipercaya, tidak lagi digunakan oleh perusahaan tersebut, dan bisa jadi ke belakangnya adalah perusahaan-perusahaan lain tidak akan menggunakan jasa orang tersebut. Merusak sistem kerja, jelas sekali merusak sistem kerja, karena operasional perusahaan itu akan bergulir ya begitu-begitu aja ya gitu, dengan siklus yang seperti itu biasanya dikerjakan seperti itu. Ketika ada fraud, siklusnya jadi berubah gitu, ada yang sedikit agak lebih panjang, sedikit ada yang lebih ini belok-belok gitu kan ya. Dan aset misappropriation, di sini banyak aset-aset yang digunakan atau bahkan tidak tahu ya, maksudnya tidak tahu aset ini kemana ini gitu ya. Kursi data asetnya 100, kemudian sisa
50 di perusahaan. Nah, hal-hal ini sering terjadi ya, dan kita tidak menyadari kadang kalau tindakan kita itu adalah fraud. Jadi di sini untuk mengatasi fraud kita harus punya lingkungan pengendali yang baik, harus komunikasi dan informasi yang baik, serta memiliki sistem akuntansi yang baik. Selain itu, aktivitas atau prosedur pengendalian yang juga baik. Dengan lingkungan pengendali yang baik, maka peran dan contoh manajemen, ada peran dan contoh manajemen di sini ya. Komunikasi antar manajemen harus lancar. Perekrutan yang tepat, jangan sampai kita merekrut orang-orang yang tidak jujur, yang tidak kompeten, yang tidak capable ya. Struktur organisasi yang jelas, internal audit perusahaan yang efektif ya. Jadi audit internal audit itu juga harus ada poin-poinnya sehingga kita tidak keluar dari poin-poin itu ya. Itu jangan-jangan nanti mengaudit hal-hal yang tidak perlu diaudit gitu kan ya. Itu harus komunikasi dan informasi yang baik. Nah, ini harus sah ya, harus komunikasinya, tidak boleh ada hal-hal yang rancu ya, atau ambigu ya, katanya si A, si B, si C kayak gitu-gitu ya. Diotorisasi dengan benar. Jadi diotorisasi dengan benar, setiap ada komunikasi, ada SK, ada pemberitahuan dan lain-lain itu harus ada surat resminya seperti itu. Harus komunikasinya itu harus lengkap gitu ya, tidak boleh setengah-setengah atau tidak jelas gitu, membuat sebuah ambigu atau kebingungan. Diklasifikasikan dengan benar. Jadi ini harus komunikasi untuk membahas apa itu perihalnya harus jelas ya. Dilaporkan pada periode yang benar, dinilai yang benar, dan diihtisari yang benar juga gitu ya. Jadi kita selain kita untuk mengatasi fraud dengan cara yang benar, kita juga sebagai penilai, pengawas juga harus benar-benar menilai sesuatu itu dengan objektif. Aktivitas atau prosedur pengendalian. Jadi kita pemisahan tugas atau pengawasan ganda. Jadi ada pemisahan tugas atau pengawasan ganda. Jadi kalau misal kita tahu ya di organisasi-organisasi lain itu selalu ada pasang CCTV gitu ya. Itu sebagai cara aja untuk pengawasan ganda ya. Dan lagi ada sistem otorisasi juga ya. Jadi aktivitas ini boleh dilakukan apabila mendapatkan otorisasi dari manajer pusat, nah gitu ya. Pengecekan independen, jadi ada pemeriksaan yang independen, bisa dari eksternal atau dari badan tertentu ya. Pengamanan fisik ya, jadi fisik barang, mesin dan lain-lain itu benar-benar harus sesuai pengamanannya, karena benar-benar dikendalikan supaya tidak cepat rusak, tidak cepat usang, tidak mencederai orang, dan kemudian harus disertai dengan dokumen dan pencatatan. Kenapa? Supaya kita tahu kapan-kapan aktivitas tersebut terjadi. Misal terjadi fraud ya, jam kerja harusnya 9 jam kerja jadi 7 jam kerja, karena apa, alasannya apa, siapa pengotorisasinya dan lain-lain, itu harus jelas supaya di kemudian hari tidak terjadi hal yang sama. Atau kita juga bisa brainstorming bagi manajer-manajer baru bahwa di perusahaan ini sudah terjadi hal-hal yang seperti ini. Selain itu, cara untuk mengatasi fraud itu sendiri, ini fraud ya, mohon maaf tulisannya, yaitu memiliki sistem pengendali yang baik. Jadi bagaimana sistem yang kita ciptakan itu di sebuah organisasi atau bisnis itu menghambat terjadinya kolusi, yaitu seperti persengkongkolan atau kerjasama antara dua orang atau lebih dengan tindakan yang seolah-olah wajar, tetapi sebenarnya tindakan-tindakan tersebut itu menyalahi aturan atau merugikan organisasi di situ ya. Kemudian mengawasi karyawan dan menyediakan saluran telekomunikasi untuk pelaporan fraud. Jadi
kita membutuhkan sebuah alat-alat untuk memantau kinerja karyawan, memantau kerjaan karyawan. Selain itu juga memantau mengawasi karyawan ini dengan adanya juga supervisor. Biasanya seperti itu ya, supaya tidak ada hal-hal yang di luar dari sistem atau kebijakan. Kemudian menciptakan gambaran hukuman yang akan diterima bila melakukan fraud. Jadi memang kita harus memiliki gambaran hukuman, atau kita mempunyai nilai-nilai di sebuah organisasi itu, bahwa kita itu bisa dipecat secara tidak hormat apabila melakukan sesuatu atau melakukan fraud seperti itu ya. Melaksanakan pemeriksaan secara proaktif. Jadi kita harus punya sistem audit atau tim audit seperti itu ya, yang bisa dilakukan oleh internal atau eksternal untuk memeriksa secara berkala dan menilai secara berkala, serta mengevaluasi secara berkala hal-hal yang bisa menyebabkan terjadinya fraud. Di mana etika ekonomi dalam berbisnis ya. Jadi etika ekonomi dalam berbisnis, etika memberdayakan. Jadi kalau misal kita etika kita terhadap orang yang tidak bisa mengerjakan apa-apa, dalam artian sudah tidak memiliki tenaga, tidak memiliki kemampuan untuk berjalan, tidak memiliki kemampuan atau tenaga untuk bekerja lebih lama. Nah, itu dalam kategori du'afa ya. Kita boleh memberi, kita memberi santunan. Tapi kalau jika orang tersebut masih berdaya, walaupun usianya 50, di atas 50, masih berdaya, masih sehat dan bisa melakukan berbagai macam tindakan, atau masih bisa berpikir gitu ya, maka lebih baik kita berdayakan atau diompori supaya mereka dapat produktif dan kita bisa memberikan gaji, misal seperti gaji untuk hal-hal yang mereka kerjakan. Etika pembayaran upah, jadi takjil ya, jadi bersegera dalam pembayaran upah atau ujroh. Ujroh itu upah ya. Mukjir yaitu pengusaha atau pengupah dianjurkan untuk segera membayarkan upah kepada mustajir atau ajir. Jadi bersegera, kita sebagai pengusaha juga harus segera memberikan upah, jangan sampai ditunda-tunda. Nah, ini ada etika ekonomi bisnis, yaitu etika jual beli atau etika jual beli dengan cara berhutang. Misal ya, santun dalam melakukan penjualan barang, santun dalam penagihan utang, dan santun dalam melakukan pembayaran utang. Jadi kita harus santun, tidak yang membentak atau kita melakukan tindakan kekerasan. Nah, itu kita harus menggunakan etika dalam melakukan penagihan, pembayaran, dan penjualan. Jujur dalam pemasaran ya, di sini ya. Kita harus jujur dalam etika ini. Kenapa ya? Karena kita banyak hal di dalam pemasaran itu yang memaksa kita untuk melakukan tindakan yang tidak jujur, terutama ketika kita ditarget penjualan. Nah, ditarget pemasaran, pemasaran dan penjualan itu beda ya. Penjualan, misal target penjualan kita berapa gitu ya. Nah, Hinayah adalah menjelaskan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya dari penjual ke pembeli mengenai harga modal. Jadi misal ketika kita menjual dengan harga 100.000 dan customer menawar dengan harga 20.000 gitu, kita bilang bahwa tidak masuk harga modalnya, bisa rugi. Kalau kita ngomong tidak masuk harga modalnya dan kita merugi, itu memang harus benar-benar rugi. Kalau Anda bilang 20.000 ditawar 20.000, Anda bilang rugi, tapi ternyata Anda berikan atau Anda lepas karena ternyata modalnya 10.000, ini merupakan hinayah gitu ya. Nah, jadi kita harus memberikan penjelasan yang sesuai gitu ya.
Takrir membujuk pihak lain dengan ucapan atau perbuatan yang bohong untuk menarik simpati, memanipulasi harga dan kualitas. Jadi tahrir ini membujuk orang lain dengan ucapan dan perbuatan yang bohong. Misal ya, oh ini walaupun mesinnya sudah berjalan 100.000 kilo, tapi jalannya cuma ini aja, paling jauh cuma 10 kilo, padahal mobil ini sudah sudah digunakan keliling Indonesia, misal seperti itu ya. Jadi kita tidak boleh membujuk pihak lain dengan memanipulasi kata-kata atau perbuatan kita. Bahkan ngomong kualitas pun, ini kualitasnya bagus, ini mesinnya tidak pernah turun mesin atau apa, nah itu tidak boleh. Tadlis, penjual menyembunyikan kecacatan mabik untuk mengelabui pembeli seolah-olah mabik tersebut tidak cacat. Nah, kita misal menjual sebuah mobil dan mobil itu pernah diserempet atau menyerempet, maka kita harus benar-benar bilang bahwa mobil ini pernah diserempet di sebelah ini, meskipun bekasnya sudah tidak ada ya, seperti itu. Ketika kita ditanyai apakah mobil ini pernah terserempet, kita bilang tidak, padahal sudah pernah diserempet, tapi sudah kita benahi, sudah kita tembel atau sudah kita cat ulang, lah seperti itu kita jelaskan. Tadril fi al-ba'i al-mubarabah, murabahah, maaf ya, kebohongan atau ketidakjujuran pihak penjual terkait harga perolehan dalam akad murabahah kepada pembeli. Jadi misal kayak gini ya, tolonglah harganya dinaikkan gitu loh, yang sebelah sudah menawar 900 juta, kenapa Anda masih menawar 750 juta, padahal tidak ada yang nawar 900 juta, itu nggak ada gitu kan ya. Itu kan sebuah kebohongan atau ketidakjujuran juga gitu. Hal-hal yang seperti itu janganlah ya dikerjakan gitu. Sudah pernah tahu kan ya hal yang seperti itu pasti kita temui di masyarakat lah. Mungkin banyak orang itu berbicara bahwa itu trik pemasaran, tapi itu sebuah etika bisnis, etika ekonomika dalam sebuah berbisnis yang syariah ya. Jadi kejujuran itu yang utama. Ada lagi ikhra, suatu promosi yang dilakukan oleh perusahaan atau agen dengan janji memberikan suatu keuntungan yang berlebihan yang menjadi daya tarik luar biasa sehingga menjadikan seorang lalai terhadap kewajibannya demi memperoleh bonus, komisi atau keuntungan yang dijanjikan. Nah, ini sudah banyak ya. Sudah banyak yang seperti ini. Jadi iklannya itu memang sekarang itu lebih gencar memperlihatkan kekayaan dalam sebuah bisnis supaya semua orang itu ingin seperti yang ada di promonya itu. Kaya, seperti punya mobil McLaren, punya villa di mana-mana, tasnya Hermes gitu ya, dan sebagainya lah gitu ya. Jadi orang mau lalai untuk mencapai target itu. Talbis, yaitu menyembunyikan kecacatan dengan cara menampakkan kelebihannya. Misal ya, ini mobil ini sudah rusak ini ya gitu, tapi kelebihannya ini dia kalau ditembak nggak akan bolong misalkan, padahal mobilnya rongsokan gitu ya, rusak gitu ya, tapi dia bilang kalau mobil ini kalau ditembak nggak akan bolong gitu kan ya. Jadi menampakkan kelebihannya, ya memang nggak bolong tapi mobilnya rusak, ya buat apa gitu kan, nggak bisa jalan gitu kan. Kitman, tindakan menyembunyikan dengan sengaja suatu informasi mengenai objek akad yang semestinya diketahui pihak lain dalam pihak lain dalam akad. Nah, misal ya kita menyembunyikan segala informasi mengenai objek akad ya. Jadi itu beli tanahnya dengan harga berapa, aduh itu belum beli, itu tanahnya masih dalam nego, kayak gitu-gitu ya. Menyembunyikan suatu informasi padahal sudah akad nih ya mereka, tapi belum beli nih, bukan harganya belum nego, kayak gini kayak gitu.
Jadi kita lebih baik terbuka aja, barangkali orangnya juga mencari nilai pasaran di daerah sekitar, mungkin dia juga punya tanah di daerah situ dan mau jual gitu kan. Jadi kita harus jujur ya dalam pemasaran seperti itu. Atau juga banyak yang informasi begini ya, atau mungkin bisnis-bisnis apa namanya itu, properti mungkin, wah di perumahan ini sudah terjual 80%, ayo silakan untuk segera book gitu kan, kayak gitu informasi ya, padahal juga nggak 80% gitu kan ya, bisa cuma ya 10% lah, kita ngomongnya 80% informasinya gitu kan, itu juga tidak boleh ya. Masih lanjut lagi, jujur dalam pemasaran, dari sini ada gizi, GCC ya. Penjual memaparkan keunggulan atau keistimewaan MAPI serta menyembunyikan kecacatannya. Ini mirip ya dengan yang tadi ya. Kecacatannya itu tidak disebutkan sama sekali, tapi dia menyebutkan keunggulan-keunggulan keistimewaan tersebut gitu ya. Ini biasa di pemasaran, biasanya kalau kita mau beli HP yang dipaparkan ada kelebihannya begini begini. Mereka tidak pernah satupun menyebutkan apa cacatannya apa gitu kan ya. Ketika saya membeli sebuah handphone ya yang merek terkenal itu, oh ini kameranya bagus sekali, jernih, ini tahan lama, memang tahan lama, ternyata handphone tersebut bahaya kalau jatuh sekalipun gitu. Satu kali jatuh dia akan rusak banyak gitu kan, kayak gitu-gitu itu jarang diekspos gitu kan ya. Tanajusi atau najesi, tindakan menawar barang yang dilakukan oleh calon pembeli dengan harga lebih tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud membelinya untuk menimbulkan kesan banyak pihak yang berminat membeli. Nah ini ya, ini yang juga saya ceritakan tadi, bahwa oh ini tanahnya ini sudah ditawar si A dengan harga 900 juta loh, tolonglah Bapak naik sedikit, kayak gitu-gitu, padahal yang nawar juga nggak ada gitu kan ya. Mukamaroh adalah praktek pemasaran jasa yang menjelaskan informasi mengenai jasa tersebut melebihi kualitas atau kuantitas yang sebenarnya, dengan harapan akan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya yang bersifat untung-untungan. Nah ini tidak boleh ya, dia bersifat untung-untungan, kena oke, nggak kena ya wis lah gitu ya. Jadi informasinya itu berlebihan. Misal membeli kaca pembesar ini akan menjadikan mata Anda menjadi normal kembali, misal seperti itu ya. Nah mereka menjualnya dengan harga besar, ketika banyak yang beli ya sudah, untung-untungan, nggak apa-apa beli gitu ya. Jadi hal-hal yang seperti itu kita membesar-besarkan atau melebih-lebihkan kualitas atau kuantitas mungkin untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Jika ada yang beli alhamdulillah, nggak beli pun ya sudah, kan kayak gitu ya. Nah ini ada etika kontemporer, di mana etika ini berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan, dan di sini kita juga sudah memahami ya bahwa harus ada keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian atau independensi, kesetaraan dan kewajaran atau fairness. Ini juga salah satunya samalah. Kita juga memang harus benar-benar ya transparan kalau jualan itu, jangan yang mengada-ngada misal kayak gitu ya. Pertanggungjawaban jika memang kita memberikan garansi ya sudah, garansinya itu benar-benar kita realisasikan gitu, jangan asal ini saja gitu kan ya, bukan asal hanya di ucapan saja gitu. Nah PowerPoint ini diambil dari daftar pustaka Suryanto dan Daryanto 2019 dengan judul Pengantar Manajemen Bisnis di Yogyakarta, penerbit Kava Media, dan Sule Erni Trisnawati dan Muhammad Hasanuddin 2016, Manajemen Bisnis Syariah, Bandung, PT Revika Aditama.